Halo kawan-kawanku, kembali lagi bersama saya ya di video ini. Kali ini saya tuh mau membahas mengenai 9 keutamaan dari Quran Surat Al-Kafirun by Ratu Adil Tim. Ini versinya Ratu Adil Tim Sukses. Jadi versinya tim Ratu Adil Sukses ya. Dimana Quran Surat Al-Kafirun ini menjadi salah satu surah pendek di dalam Al-Quran, kitab sucinya umat muslim. Yang kira-kira Quran Surat Al-Kafirun itu bunyinya seperti ini. Aku pakai juz amma ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Itu bunyinya. Kira-kira artinya seperti ini. Katakanlah, hai orang-orang kafir, tidak aku sembah apa yang kamu sembah, dan tidak kamu sembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku. Ini tentu saja turun di daerah Arab ya, karena memang agama Islam itu memang lahir di Arab, tanah Arab. Jadi surat Al-Kafirun itu ditujukan untuk orang-orang kafir. Siapa yang dimaksud orang-orang kafir dalam Islam? Yang dimaksud orang-orang kafir di dalam Islam itu adalah orang-orang selain orang Islam itu dijuluki orang kafir. Entah orang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis atau Yudaisme, terus juga agama Yahudi, semuanya dijuluki orang kafir bagi Islam. Itu ya. Padahal ya memang aku sendiri juga orang Kristen. Itu hak kalian. Kalian mau bilang aku orang kafir atau yang lainnya, itu terserah. Karena yang aku tahu, di dalam Kristen itu juga ada kata kafir. Di dalam Yahudi juga ada kata kafir. Kata musyrik, murtad, semuanya ada. Bahkan kata-kata seperti fasik atau yang lainnya semuanya ada. Dan kali ini kita mau bahas mengenai keutamaan surat Al-Kafirun. Ternyata Al-Kafirun itu yang pertama mengajarkan keimanan yang kuat. Jadi Al-Kafirun ini mengajarkan keimanan yang kuat, bahwasanya iman kita harus kuat di dalam agama kita masing-masing. Kalau agamamu Katolik, ya kamu harus kuat di dalam kekatolikan. Kalau agamamu Kristen seperti saya Kristen, ya harus kuat di dalam kekristenan. Kalau agamamu Muslim, ya harus kuat di dalam Islam gitu. Kalau agamamu Yahudi, ya kamu harus kuat di dalam keagamaan Yahudi. Lalu yang kedua, di dalam surat Al-Kafirun ini mengajarkan toleransi antar umat beragama. Ini sungguh-sungguh menunjukkan ya perbedaan agama yang jelas. Dimana saat itu di Arab dulu ada Arab penyembah berhala. Ada Arab yang menyembah berhala. Menyembah segala jenis sesembahan berhala. Tetapi ada pula penyembah yang menyembah kepada Allah. Pengikut Nabi Muhammad ya, nabinya umat muslim, di mana berhala-berhala yang disembah orang-orang itu tidak sesuai dengan umat Islam, sehingga umat Islam menoleransi itu gitu. Apa yang dia sembah tidak disembah oleh umat Islam, karena umat Islam tidak menyembah patung-patung berhala seperti sapi atau yang lainnya. Jadi sekilas seperti itu. Ini mengajarkan toleransi. Kita sesama orang-orang beragama
sesama umat beragama kita harus bertoleransi. Kita nggak perlu dadaan, wah agamaku yang paling benar, agamaku yang benar, yang lainnya salah. Siapa bilang? Semua agama itu buatan Tuhan, dan semua agama memang sudah sempurna gitu. Kalau Tuhan nggak membuat agama nggak sempurna, berarti Tuhan itu Tuhan yang cacat karena membuat suatu keyakinan nggak sempurna. Semua agama itu sudah sempurna, sudah baik. Lalu yang ketiga, surat Al-Kafirun ini juga mengajarkan pembedaan dengan golongan kafir. Pembeda dengan golongan kafir ya. Ini kalau ini sih khusus perbedaan ya, bahwasanya orang-orang yang menganut muslim itu berbeda dengan orang-orang di luar muslim mungkin. Lalu yang keempat, terhindar dari musyrik. Musyrik adalah orang yang melakukan perbuatan syirik. Sedangkan syirik itu adalah perbuatan menyekutukan Allah. Jadi musyrik ini adalah orang yang menyekutukan Tuhan. Ini orangnya ini. Kalau syirik itu perbuatannya, kalau musyrik itu orangnya yang menyekutukan Tuhan. Jadi di dalam surat Al-Kafirun ini membuat kita terhindar dari perbuatan musyrik. Karena di dalam Kristen, Yahudi, kata musyrik, syirik itu juga ada. Yang kelima, istirahat lebih tentram. Dengan bacaan surat ini, istirahat kita, tidur kita, lelah kita itu bisa lebih tentram, lebih nyaman gitu. Lalu yang keenam, layaknya khatam Al-Quran. Hanya dengan membaca surat Al-Kafirun itu layaknya sudah khatam Al-Quran gitu. Lalu yang ketujuh, menyimpan segudang pahala. Wah ini jelas ya, ini keutamaan yang paling utama. Itu udah jelas. Kalau surat Al-Kafirun itu menyimpan segudang pahala, di mana umat muslim, orang Islam itu percaya setiap huruf Al-Quran, setiap hurufnya itu dihuni satu malaikat dan satu pahala. Bayangkan berapa jumlah huruf, itu kan sama saja banyak pahalanya ya. Kita baca satu surat aja pahalanya sudah melimpah, apalagi kita baca yang banyak gitu. Jadi memang Al-Kafirun juga termasuk gudangnya pahala gitu. Yang kedelapan, terhindar dari godaan iblis. Kalau yang dimaksud iblis itu beda dengan setan ya. Kalau setan itu ditujukan dari sifat-sifat yang tercela. Sedangkan iblis itu ditujukan kepada makhluk-makhluk gaib yang tidak taat kepada Tuhan Allah. Jadi kan ada para iblis. Iblis itu kadang itu menggoda kita. Jadi kita terhindar dari segala gangguan, segala cobaan, segala tipu daya dari sang iblis. Lalu yang kesembilan, kesahihan dalam ibadah. Jadi ibadah kita tuh ibadahnya lebih murni gitu loh. Dengan surat Al-Kafirun ini udah sangat jelas menyebutkan bahwasannya orang muslim gak menyembah berhala. Orang muslim hanya menyembah Allahnya orang muslim. Orang muslim gak menyembah Allahnya orang Kristen. Orang muslim gak menyembah Allahnya orang Yahudi. Orang muslim gak menyembah Allahnya orang Konghucu. Orang muslim gak menyembah Allahnya orang Hindu. Orang muslim gak menyembah Allahnya orang Buddha. Orang muslim, Islam itu punya Allah sendiri, namanya Allah gitu. Allah lah yang disembah orang muslim gitu. Dan bagi orang muslim, Allahnya itu Esa, tunggal, gak beranak, gak bercucu, gak melahirkan, gak dilahirkan. Jadi ibadahnya itu lebih murni, memang ditujukan kepada Tuhannya. Sedangkan orang Kristen dan orang Yahudi itu menyembah Allah yang Esa, Allah yang tunggal, yaitu Allah Yehuwa, Allah Yahweh. Dimana di dalam kepercayaan Kristen, kepercayaan Yahudi, bahwasanya Allah Yahweh itu adalah
nama Allah yang benar. Namanya itu satu-satunya. Dialah Allah yang benar, yaitu Allah Yahweh. Kalau di Kristen disebutkan sebagai Allah Bapa. Kalau di Yahudi itu adalah Yahweh, Sang Elohim, Sang Jireh, Sang Rafa, Sang Adonai. Oke? Itu kilasan mengenai video kali ini. Kalau kamu cinta Islam, kalau kamu orang Muslim, kamu bangga punya Quran Surat Al-Kafirun, jangan lupa untuk klik like dan subscribe video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar.